Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Syafiritiani dari kelas 6H dari Prodi Gizi, mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka. Nah, saya di sini akan menjelaskan contoh menu dari diet pada pasien gizi buruk atau gizi kurang. Nah, di sini saya juga akan mempraktikkan bagaimana memasak untuk menu diet pada pasien gizi buruk, yaitu menu diet pada makan siang dan selingan paginya. Dan di sini saya menu makan siangnya yaitu berupa nasi tim dengan ikan kembung dan tahu putih dengan menggunakan sayur sop. Sayur sopnya hanya menggunakan bahan sayuran dari wortel dan seledri, dan juga selingan paginya itu berupa formula 100, yaitu pasien di sini merupakan lagi di fase rehabilitasi, maka saya memberikan pasien tersebut yaitu formula 100. Nah, formula 100 ini berisikan ada susu bubuk tanpa lemak, lalu ada minyak, lalu ada gula putih, dan ditambahkan nanti ada air lengah. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Di sini sudah ada bahan-bahan untuk membuat nasi tim ikan kembung, tahu dan sayur sop. Di sini ada beras giling sebanyak 30 gram, lalu tahu nanti kita akan timbang hanya 27,5 gram. Lalu di sini ada wortel dan seledri hanya 5 gram saja, dan ikan kembung hanya yang dipakai itu hanya 6 gram. Setelah itu mari kita timbang masing-masing bahannya, yaitu yang pertama ini ada beras giling, kita timbang sampai 30 gram karena 30 gram saja yang kita butuhkan. Lalu kita cuci bersih beras gilingnya, nanti kita masak. Selanjutnya kita bersihkan ikannya, kita keluarin isi perutnya sampai bersih, sampai tidak tersisa kotoran di dalamnya. Dan juga sayurannya kita bersihkan, yaitu meliputi wortel dengan seledri sampai bersih. Lalu bahan-bahan yang sudah kita bersihkan lalu kita timbang, meliputi tahu 27,5 gram, wortel dan seledri 5 gram, dan ikan kembung hanya 6 gram. Ikan tadi yang sudah dibersihkan, kita ambil bagian dagingnya saja, tulang dan kepalanya kita buang. Ini kita filter saja, kita keluarkan semuanya yang tulang-tulangnya itu yang tajam, karena kita juga makainya hanya sebanyak 6 gram untuk di nasi tim ini. Dan ini seledri yang sudah ditimbang yaitu sebanyak 5 gram, kita cincang aja sampai kecil-kecil. Lalu juga wortel yang sudah timbang 5 gram, kita parut hingga rata semuanya. Dan di sini saya memotong bawang putih, bawang merah, dan itu dipakai cuma sedikit aja, hanya 1/4 dari 1 siung bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya kita masak, yaitu tahu dengan ikannya. Kita panaskan kompor dan masukkan air, kita tunggu hingga mendidih. Nah, kemudian kita masukkan ikannya, lalu kita masak sampai matang, yaitu sampai badannya mulai putih. Nanti sudah matang. Nah, ini sudah mau mulai matang, lalu kita angkat dan tiriskan. Nah, selanjutnya kita masukkan tahu putihnya yang sudah kita timbang tadi 27,5 gram. Dan di sini saya belum potong-potong, jadi saya potong-potongnya pas di pancinya aja, nggak apa-apa. Nanti juga kita bakal haluskan. Lalu setelah sekiranya sudah masak, kita tiriskan. Nah, ini merupakan air kaldu, air yang tadi bekas merebus ikan kembung dan tahu putihnya itu jadi buang karena untuk kita pakai lagi. Nah, di sini tahunya saya akan cincang-cincang lagi, maksudnya lebih kecil-kecil lagi biar nanti gampang untuk di blendernya, biar halus merata. Dan ikan kembungnya juga tadi yang sudah masak tadi kita cincang. Nah, ini wortel yang tadi sudah ditimbang, udah diparut itu 5 gram, dan seledri juga 5 gram. Lalu ini juga nasi beras gilingnya sudah matang yang 30 gram tadi kita sudah timbang.
Selanjutnya kita masak bahan-bahan yang tadi yang telah siap, yaitu ada blue band, dan kita panaskan kompor terlebih dahulu. Blue bandnya kita pakai sedikit saja, hanya 1 gram. Tunggu hingga panas, lalu kita masukkan blue band sedikit saja. Nah, kemudian kita masukkan 1/4 siung bawang putih dan 1/4 siung bawang merah. Lalu kita tumis sebentar hingga harum. Nah, selanjutnya kita masukkan kaldu tadi, yaitu kaldu ikan dengan tahunya, sedikit-sedikit saja. Lalu kita masukkan sayurannya, yaitu berupa wortel dan seledri. Lalu selanjutnya kita masukkan tadi ikan kembung yang sudah dimasak, yaitu 6 gram. Kita masukkan semua. Lalu selanjutnya kita masukkan tahu putih tadi yang sudah kita potong-potong dadu. Di sini kita aduk rata sampai hancur juga. Kemudian jika sudah mulai asat, kita masukkan lagi kaldunya sedikit-sedikit. Lalu terakhir kita masukkan nasi beras giling tadi yang 30 gram yang sudah matang. Lalu kita aduk rata. Lalu kita tambahkan sisa kaldu tadi sedikit demi sedikit. Lalu aduk rata lagi. Lalu setelah bahan-bahan sudah tercampur rata, kita tunggu hingga matang dan tunggu sampai teksturnya menjadi lembut seperti ini. Selanjutnya, jika sudah matang seperti ini, kita tiriskan ke dalam mangkuk. Untuk tahap selanjutnya yaitu kita blender hingga teksturnya menjadi lembut. Nah, ini dia tahap selanjutnya, kita blender nasi tim tadi yang sudah matang. Sudah di blender, kita pindahkan ke tempat untuk disajikan. Lalu saya buat nih garnish dengan daun seledri, dan ini dia nasi tim dengan ikan kembung, tahu putih, dan sayuran yang berisi wortel dan seledri. Nah, nasi tim tadi kita dampingi dengan sari buah jeruk. Nah, di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada buah jeruk manis dan gula pasir. Pertama-tama kita potong buah jeruk sampai belah dua seperti ini, lalu kemudian kita peras. Peras buah jeruk hingga semuanya habis, maksudnya sudah kering, tidak ada tersisa lagi di dalamnya. Kemudian kita tuang sebanyak 49,5 gram. Oke. Nah, kemudian kita masukkan gula putih yang tadi kita timbang, yaitu 2,6 gram.
Lalu kita aduk rata. Dan sari jeruk siap disajikan. Nah, selanjutnya ini menu selingan pagi, yaitu Formula 100, itu bahan-bahannya ada susu bubuk tanpa lemak atau susu SKM, lalu ada gula pasir, lalu ada air dan minyak sayur. Sebelumnya kita timbang masing-masing bahan untuk Formula 100-nya, yaitu yang pertama ini ada susu bubuk. Kita timbang sampai gramnya itu 85 gram karena kita pakai hanya 85 gram. Lalu selanjutnya gula putih kita timbang sampai 5 gram karena kita butuh cuma 5 gram. Nah, selanjutnya kita akan mencampurkan semua bahan-bahan tadi. Yang pertama ada susu bubuknya, kita tuang. Ini sudah ditimbang yaitu 85 gram. Lalu selanjutnya kita masukkan gula putihnya atau gula pasirnya yang tadi kita timbang yaitu sebanyak 5 gram. Lalu yang terakhir ini kita tambahkan minyak yaitu sebanyak 6 gram, yaitu 1 sendok makan dan seperempat sendok makan itu 6 gram. Lalu setelah semua bahan kita masuk ke dalam baskom, kita campur aduk rata sampai semua kecampur. Lalu nanti kita tambahkan air sedikit demi sedikit hingga teksturnya lembut, dan kita tambahkan air lagi hingga mencair seperti larutan susu. Dan Formula 100 siap disajikan. Nah, ini dia Formula 100 untuk pasien gizi buruk siap disantap atau disajikan. Oke, baik, saya sudah selesai masak dan ini dia hasilnya, yaitu ada menu makan siang yaitu berupa nasi tim, ada ikan kembung, lalu tahu, kemudian ada sayuran ini ada wortel dan seledri, dan menu makan siang tadi didampingi oleh sari buah jeruk. Lalu selingan paginya yaitu saya memberikan Formula 100. Oke. Nah, ini makanan pasien ini kan untuk gizi buruk. Nah, gizi buruk itu apa sih dan seperti apa? Nah, gizi buruk itu diartikan seseorang atau anak yang kekurangan gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari, dan juga bisa disebabkan oleh gangguan penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan anak tersebut menjadi gizi buruk. Lalu gizi buruk ini biasanya tuh terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun atau biasa kita sebut anak balita. Lalu gizi buruk ini merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi yang menahun, dan anak gizi buruk ini akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga anak yang mengalami gizi buruk ini akan rentan terhadap penyakit infeksi. Oke. Selanjutnya, prinsip diet
pada pasien gizi buruk, yaitu yang pertama, peningkatan kebutuhan energi, lalu yang kedua, peningkatan kebutuhan protein, lalu yang ketiga, kebutuhan karbohidrat. Dan mengapa sih memberikan prinsip diet tersebut? Karena diet ini merupakan diet yang energi tinggi dan protein tinggi, karena sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu tujuan dietnya, yaitu yang pertama bertujuan untuk memberikan porsi makanan yang sesuai dengan daya terima pasien, lalu bertujuan untuk mencegah terjadinya mual dan muntah, lalu memberikan makanan yang adekuat untuk tumbuh kejar pasien, karena selama ini tumbuh kejar atau tumbuh kembang anak gizi buruk tersebut terhambat karena asupan seperti asupan zat gizi makronya itu tidak memenuhi kebutuhan seharusnya, seperti kebutuhan energinya kurang dan kebutuhan proteinnya kurang. Lalu tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan berat badan pasien sebanyak 330 gram per kilogram berat badan dalam 2 minggu. Lalu itu peningkatan berat badannya hingga mencapai status gizinya mendekati normal, kalau bisa sudah mencapai normal. Lalu tujuan terakhir yaitu meningkatkan asupan makanan pasien hingga memenuhi kebutuhan sehari dengan 100% kebutuhan. Lalu jenis diet yang dipilih yaitu energi tinggi dan protein tinggi. Kenapa sih harus energi tinggi dan protein tinggi? Karena untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat serta mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Lalu bentuk makanan apa sih yang diberikan? Yang seperti kita lihat di sini, saya memberikan menu makanannya itu yaitu bentuknya lumat atau lunat, dan frekuensi pemberian makanan itu dalam sehari yaitu 3 kali makanan utama dan 4 kali itu bisa makanan selingan atau diganti dengan formula 100 ini. Karena kenapa formula 100? Karena pasien ini yang saya berikan contoh menunya, ini pasien ini sedang di fase rehabilitasi. Dan apa sih kandungan zat gizi yang terdapat dari satu menu makanan siang ini yang diberikan pada pasien gizi buruk? Yang pertama di sini ada nasi tim. Nah, nasi tim ini berisikan ada beras giling, lalu ada ikan kembung, lalu ada tahu putih, lalu ada sayuran. Nah, sayurannya itu berupa wortel dan seledri. Dan di sini ada sari buah jeruk. Nah, sari buah jeruk ini hanya memakai 2 bahan, yaitu ada jeruk manis dan ditambahkan gula. Berapa banyak sih kandungan zat gizi makro dan mikro dalam satu menu makan siang ini? Yang pertama, menu makan siang ini terdapat kandungan zat gizi makro dan mikro pada menu makan siang ini yaitu energi sebanyak 180 kilokalori dan protein sebanyak 7,34 gram, lalu lemak sebanyak 3,2 gram dan karbohidrat sebanyak 32 gram dan vitamin A yaitu ada 52 mikrogram. Nah, menu makan siang ini telah mencukupi berapa persen dalam sehari? Menu makan siang ini sudah memenuhi energi sebanyak 18,2% dari kebutuhan sehari, lalu protein sudah memenuhi 27,6% dalam sehari, lalu lemak sudah memenuhi 9,6% dalam sehari, dan karbohidrat sudah memenuhi 21,6% dari kebutuhan karbohidrat pasien dalam sehari, dan juga sudah memenuhi 13% dari vitamin A kebutuhan dalam sehari. Dalam satu gelas formula 100 ini mengandung sebanyak 103,3 kilokalori, lalu protein sebanyak 2,97 gram, lalu lemak sebanyak 6 gram, lalu karbohidrat sebanyak 9 gram, dan juga vitamin A yang terkandung dalam formula tadi itu ada 116 mikrogram. Nah, dalam satu mangkok ini, formula 100 ini sudah mencukupi berapa persen kebutuhan sehari anak tersebut sih, pasien tersebut sih? Dalam satu mangkuk formula 100 tersebut sudah memenuhi 10,4% kebutuhan energi dan sudah memenuhi 11% dari kebutuhan protein, lalu sudah memenuhi 18,4% kebutuhan lemak dalam sehari, lalu juga sudah memenuhi 6% dari kebutuhan karbohidrat dalam sehari, serta sudah memenuhi 26% kebutuhan vitamin A dalam sehari pada pasien. Lalu alasan saya memilih menu tersebut untuk menjadi menu makanan siang dengan selingan pagi. Kenapa saya memilih menu makanan siang di sini? Yaitu bahan-bahannya kan tadi kan ada ikan kembung, ada tahu putih, lalu ada sayurannya. Nah, sayurannya itu berupa wortel dan seledri. Ikan kembung, nah
kita bahas dari ikan kembung. Nah, kenapa saya memilih sumber proteinnya ikan kembung? Karena ikan kembung ini merupakan sumber protein yang terjangkau dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Karena menurut saya protein hewani dari ikan kembung ini harganya juga terjangkau dan gampang untuk didapatkan, dan juga protein ikan ini mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino yang di dalam tubuh kita, dan komposisi asam amino ini protein ikan juga lebih lengkap dibandingkan bahan makanan lain atau bahan makanan protein hewani lainnya, dan juga protein yang dalam ikan di sini sangat bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan sel otak pada anak balita. Dalam 100 gram ikan kembung mengandung 21 gram protein yang bermanfaat untuk perbaikan protein di dalam tubuh anak pasien gizi buruk. Nah, lalu juga ada beberapa vitamin, yaitu ada vitamin D, ada vitamin B2, lalu ada vitamin B3, dan serta ada kandungan mineralnya yaitu berupa kalium dan kalsium yang lumayan tinggi. Dan kalsium ini, kandungan kalsium di sini pada ikan kembung di sini berkhasiat untuk menjaga kekokohan tulang dan gigi. Dan selain kalsium juga, ikan kembung juga itu dilengkapi dengan mineral seperti fosfor, tembaga, dan juga seng, yang juga dia tuh mineral tersebut berperan dalam menjaga kesehatan tulang pada anak. Vitamin B6 di sini yang terkandung dalam ikan kembung di sini membantu metabolisme asam amino dan lemak, serta dia mencegah anemia dan kerusakan saraf. Lalu dalam ikan kembung juga terdapat vitamin B12 yang bermanfaat dalam pembentukan sel-sel darah merah, dan itu akan membantu metabolisme lemak dan melindungi jantung juga dalam kerusakan saraf. Dan lalu bahan makanan yang terkandung dalam nasi tik ini yaitu ada tahu putih. Tahu putih itu mengandung banyak nutrisi, diantaranya yaitu ada protein yang termasuk asam amino esensialnya, dan juga itu dia berbagai vitamin dan mineral seperti mangan, kalsium, selenium, lalu fosfor dan magnesium, zat besi, seng, dan juga tembaga. Dan juga tahu itu kaya akan serat yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan pada tubuh pasien gizi buruk. Dan juga dilansir dari Mayo Clinic bahwa makanan berserat tinggi dapat membantu mengontrol gerakan usus halus dan juga akan terhindar dari penyakit pada sistem pencernaan, terutama pada sembelit. Dan tidak hanya itu, kandungan serat yang terdapat dalam tahu juga memiliki khasiat untuk meredakan gejala seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Lalu selanjutnya, bahan selanjutnya yang terkandung dalam nasi tik ini yaitu ada wortel. Nah, wortel ini mengandung berbagai vitamin dan mineral dan juga antioksidan, juga senyawa tumbuhan yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, beberapa senyawa yang terkandung di dalam wortel ini diantaranya itu ada beta karoten, ada alfa karoten, lalu likopen, lalu ada lutein, lalu ada poliketelin dan antosianin. Dan juga senyawa tersebut dipercaya bahwa bermanfaat untuk kesehatan, termasuk untuk melawan sel-sel seperti kanker dan penyakit lainnya. Lalu sayuran yang saya gunakan dalam nasi tim ini yaitu ada seledri. Nah, seledri ini memiliki kandungan apigenin, yaitu memiliki sifat antiinflamasi, yaitu antibakteri, antivirus, dan antioksidan juga, yang dapat melakukan perlawanan terhadap radikal bebas yang menyebabkan penyakit kanker. Dan pada penelitian tahun 2015 membuktikan bahwa apigenin dan makanan yang kaya akan apigenin ini berpotensi membantu mengurangi inflamasi atau peradangan, sekaligus mengembalikan keseimbangan pada sistem imun yang sempat melemah. Contohnya pada pasien gizi buruk ini. Nah, itu cocok sekali diberikan seledri, dan takarannya jangan terlalu banyak, karena guna apigenin ini untuk mengembalikan keseimbangan pada sistem yang sempat lemah, yang kemarin dia akan melemah karena tubuh mencari-cari bagaimana mengambil protein dari mana selain dari makanan, kecuali dari dalam tubuhnya. Maka dari itu saya merekomendasi
menu makan siang untuk pasien gizi buruk yaitu nasi tim dengan ikan kembung, tahu, dan sayurannya yang berupa wortel dan seledri. Lalu selanjutnya menu siang tadi didampingi oleh sari buah jeruk. Nah, kenapa dimilih buah jeruk? Karena tuh buah jeruk itu kan yang biasa disebut asam ascorbat atau vitamin C yang memiliki berbagai khasiat dari kesehatan, bagi kesehatan. Lalu bagi antioksidan yang kuat, vitamin C juga mampu melindungi sel-sel tubuh dengan menetralkan molekul radikal bebas yang berbahaya. Nah, radikal bebas ini dapat terbentuk dari polusi udara, lalu asap rokok, stres, pajanan sinar matahari, terus pajanan zat kimia tertentu, dan juga bahkan dari proses metabolisme dalam tubuh. Nah, molekul jahat tersebut diduga dapat menyebabkan stres oksidatif yang mengarah pada sejumlah penyakit kronis seperti diabetes mellitus, lalu jantung, hingga kanker. Nah, antioksidan di sini mampu merusak rantai radikal bebas tersebut dan juga secara tidak langsung menurunkan resiko penyakit kronis tersebut, dan juga dalam mengonsumsi buah jeruk di sini dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin C sekaligus menambah asupan antioksidan. Bagi manfaat dari buah jeruk yang tidak kalah populer yaitu meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, berkat vitamin C ini dari buah jeruk ini, dengan begitu kemampuan tubuh kita akan melawan infeksi virus, bakteri, dan patogen lainnya menjadi optimal. Dan selanjutnya pasien gizi buruk ini diberikan formula 100 karena di dalam formula 100 itu terkandung ada susu bubuk, minyak, dan gula pasir. Nah, salah satu dari manfaat dari susu bubuk tanpa lemak ini karena kandungan susu itu kan kaya akan kalsium dan juga protein, dengan jumlah proteinnya itu di dalam susu bubuk yaitu ada 3,2 gram. Nah, protein pada susu ini sangat berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh pada anak, apalagi dengan pasien gizi buruk tersebut. Selain itu, protein dalam kandungan susu ini juga berfungsi memberi asam amino utama yang berguna membentuk jaringan tubuh dan membangun sel tubuh yang baru. Nah, protein dalam susu yang paling utama yaitu ada kasein, ada laktalbumin, lalu ada imunoglobulin, lalu ada laktoglobulin, lalu ada laktoferin, dan albumin. Nah, albumin ini memiliki aktivitas biologi secara langsung atau setelah terdegradasi menjadi peptida bioaktif. Nah, kandung juga ada vitamin A yang termasuk nutrisi di dalam kandungan susu yang melimpah, karena kandungan susu yang satu ini sangat penting untuk kesehatan indera penglihatan, apalagi gizi buruk ini butuh sekali suplemen tambahan seperti suplemen vitamin A. Nah, selain dari suplemen juga kita harus menambahkannya dari beberapa bahan makanan. Contohnya tadi ada vitamin A dari wortel dan juga susu. Nah, di vitamin A susu ini jika tidak tercukupi dapat menurunkan kualitas penglihatan hingga bisa meningkatkan resiko sejumlah penyakit mata seperti degenerasi makula. Maka dari itu pentingnya menggunakan bahan-bahan yang tinggi akan vitamin A. Nah, terapi diet ini disusun menggunakan bahan makanan yang sehat dan bergizi tinggi tentunya, dan memenuhi kriteria yang halal untuk kesehatan pasien sebagaimana firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban Faskuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah padanya. Sekian pemaparan dari saya dari penjelasan pasien gizi buruk, lalu proses pemasakan contoh menu dietnya, dan juga alasan saya memilih menu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.